Video detik-detik 250 apartemen di Odessa, Ukraina hancur seusai dihujani serangan rudal Rusia. Ledakan bom dan rudal Rusia bergemuruh di Odessa. Pelabuhan Laut Hitam termasuk serangan roketnya menghancurkan 250 gedung apartemen. Rusia melepaskan 6 rudal jelajah ke pelabuhan Odessa yang membuat warga lokasi semakin khawatir. Para pemimpin Ukraina memperingatkan serangan akan memburuk pada hari kemenangan Perang Dunia II oleh Rusia. Rusia merayakan kekalahan Nazi Jerman pada 1945 dengan parade militer. Presiden Rusia Vladimir Putin diyakini memproklamirkan semacam kemenangan di Ukraina saat berpidato di depan pasukan di Lapangan Merah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video pidato yang menandai hari kemenangan sekutu di Eropa 77 tahun yang lalu, menarik kesejajaran antara invasi Rusia ke Ukraina dan kejahatan Nazisme. Video hitam putih yang diterbitkan di media sosial menunjukkan Zelensky berdiri di depan blok apartemen yang hancur di Borodianka, salah satu pinggiran kota Kiev yang dihantam serangan sebelum pasukan Rusia mundur dari wilayah ibu kota beberapa pekan lalu. Setiap tahun pada tanggal 8 Mei bersama dengan seluruh dunia yang beradab, kami memberikan penghormatan kami kepada semua orang yang membela planet ini dari Nazisme selama Perang Dunia II, kata Zelensky. Sebuah ungkapan yang sering digunakan sebagai sumpah untuk tidak pernah membiarkan terulangnya kengerian Holocaust oleh Nazi. Presiden Ukraina merupakan keturunan Yahudi yang terus berupaya membela negaranya dari Rusia dengan meminta bantuan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, setelah tim penyelamat mengevakuasi warga sipil terakhir dari pabrik baja yang terkepung di Mariupol, Volodymyr Zelensky mengatakan pekerjaan akan berlanjut. Dia berharap dapat mengamankan koridor kemanusiaan bagi penduduk Mariupol dan kota-kota sekitarnya untuk pergi. Pemerintah Ukraina telah menjangkau organisasi internasional untuk mencoba mengamankan jalan yang aman bagi para pejuang yang tersisa di terowongan dan bunker bawah tanah pabrik. Pemimpin Ukraina itu juga mengadakan pembicaraan online dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bahkan dengan Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dari negara-negara kelompok 7G7 lainnya. Pertempuran itu sebagian dimaksudkan untuk menunjukkan persatuan di antara sekutu barat pada hari kemenangan di Eropa yang menandai penyerangan Nazi Jerman tahun 1945. Sebuah pusat perbelanjaan dan 2 hotel di kota pelabuhan Odessa, Ukraina bagian selatan terkena serangan rudal Rusia. Dilaporkan bahwa sedikitnya 3 rudal hipersonik baru buatan Rusia menghantam infrastruktur publik tersebut. Seperti dilansir CNN Selasa 10 Mei 2022, juru bicara otoritas militer regional Odessa, Sergei Brachuk, menuturkan bahwa 3 rudal Kinzhal, rudal hipersonik terbaru Rusia, ditembakkan dari sebuah pesawat dan menggunakan target infrastruktur pariwisata. Serangan itu dilaporkan terjadi pada Senin 9 Mei waktu setempat. Brachuk mengatakan tidak ada 2 orang yang harus dirawat di rumah sakit akibat serangan rudal Rusia itu. Namun kondisi luka-luka dialami kedua orang itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Brachuk tidak mengidentifikasi secara spesifik target serangan. Namun CNN telah melakukan geolokasi dan memverifikasi keaslian 2 video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kerusakan signifikan pada sebuah hotel di desa Zatoga. Salah satu video bahkan pertama kali dirilis oleh Dewan Kota Odessa sendiri. Ini menjadi hotel kedua di kawasan Odessa yang terkena serangan pada Senin 9 Mei waktu setempat. Tidak diketahui secara jelas mengapa 2 hotel itu diserang atau berapa banyak orang yang tinggal di dalam hotel saat serangan terjadi. Menurut Komando Operasional Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina, sebuah pusat perbelanjaan juga terkena serangan 7 rudal, 5 orang dilaporkan luka-luka dan 1 orang tewas akibat serangan itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah sebuah video terbaru di mana detik-detik rudal BM-30 Smert Rusia menghantam S-300 sistem pertahanan udara Ukraina di lokasi yang tak disebutkan. Adanya rudal BM-30 Smert yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Rusia itu untuk menghantam hub peluncur kompleks yang menyebabkan ledakan besar. Dengan rudal BM-30 Smert, 10 benteng area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina berhasil hancur. Unit artileri juga menghancurkan 6 pos komando, 3 depot amunisi, 187 titik kuat arena konsentrasi, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, serta 26 baterai artileri Ukraina berhasil dihancurkan oleh serangan dari pasukan Rusia, jelas Igor Konasenkov. Serangan tersebut mengakibatkan musnahnya 280 nasionalis dan 41 unit peralatan militer Ukraina, kata Maijan Igor Konasenkov dikutip Hops.id pada Jumat 6 Mei 2022. Di hari yang sama, eskalasi pertempuran antara tentara Rusia Chechnya dan Ukraina di Ukraina Timur semakin memanas, terutama untuk daerah Donbas di mana pertempuran semakin berdarah, dilansir Telegram Kadyrov 95 pada 6 Mei 2022.
Prajurit unit khusus Ahmad atau JES-nya bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas terus melakukan misi tempur ke arah Luhansk. Di garis depan pertempuran pasukan dari Republik Independen Donbas dan JES-nya terus memukul pasukan Ukraina di benteng-benteng titik pertahanan mereka. Menurut asisten kepala Republik JES-nya untuk bola kekuasaan Abdi Alaudinov, mengungkapkan bahwa pasukan Rusia hampir merebut desa Yozhny dan Voivodovka, di mana wilayah tersebut terdapat pasukan musuh yang signifikan bersembunyi di hutan di antara pemukiman. Dilaporkan jika serangan gabungan antara tentara khusus JES-nya dan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas di lokasi tersebut berhasil menghancurkan 6 unit peralatan militer dan memusnahkan sekitar 60 tentara Ukraina di tempat tersebut. Pertempuran antara pasukan gabungan dari Rusia dan JES-nya terus berlanjut dari hari ke hari. Dari kabar terbaru, Republik JES-nya kembali mengirimkan pasukannya untuk ditempatkan di pertempuran garis depan, membantu pasukan yang lain bertempur melawan pasukan musuh di Ukraina Timur dan Selatan. Pertahanan Ukraina rusak parah, Jerman langsung pertimbangkan pengiriman tank howitzer ke Kiev. Operasi militer dan invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina telah memasuki bulan ketiga. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini semakin meluas dan memanas setiap waktunya. Dalam perang ini, Ukraina hingga kini belum juga berhasil mengusir pasukan Rusia dari wilayah tersebut. Bahkan pertahanan dari tentara Ukraina terus mengalami kegagalan lantaran diserang habis-habisan oleh pasukan Rusia. Walau demikian, hal tersebut tidak membuat Ukraina menyerah, namun justru semakin memperkuat pasukannya. Pertahanan Ukraina yang terus melemah akibat digempur oleh pasukan Rusia, baru-baru ini Jerman dikabarkan telah mempertimbangkan pengiriman tank howitzer ke Kiev. Dilansir dari Reuters pada hari Jumat, sebuah sumber keamanan mengatakan bahwa Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengirim howitzer jarak jauh ke Ukraina. Langkah dalam mempertimbangkan pengiriman howitzer tersebut menyusul peringatan Kremlin bahwa pasukan senjata barat ke Ukraina menimbulkan ancaman bagi keamanan benua Eropa dan memprovokasi ketidakstabilan, seperti diketahui bahwa semenjak invasi dan operasi militer dimulai oleh Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mendesak Barat untuk mengirim senjata berat untuk melawan Moskow. Seperti diketahui bahwa permintaan Ukraina untuk senjata berat telah meningkat sejak Moskow mengalihkan serangannya ke Donbas, yang mana wilayah tersebut berada di Ukraina Timur dan memiliki wilayah yang cenderung luas dengan sebagian besar datar. Dengan begitu, hal tersebut mengartikan bahwa medan pertempuran di wilayah tersebut cenderung terbuka yang dianggap lebih cocok untuk pertempuran tank daripada daerah di utara sekitar ibu kota Kiev, di mana sebagian besar pertempuran sebelumnya. Dilaporkan juga bahwa Berlin saat ini juga tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintahan Belanda untuk mengirimkan Panzer Haubitze 2000 ke Ukraina, mengacu pada salah satu senjata artileri paling kuat dalam persediaan Bundeswehr yang dapat mencapai target pada jarak 40 km.